Togo fi ardil badan. Jadi nafsul amarah itu menguasai badan, dikontrol, maka seluruh aktivitas badan dan juga aktivitas energi yaitu membara. Karena apa? Ada nafsul amarah, yaitu nafsu yang sangat ingin mengendalikan dan menguasai segala hal. Itu adalah nafsul amarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, insyaallah video kali ini adalah lanjutan daripada pengantar mengenai tentang pemaknaan ataupun juga bagaimana kita belajar untuk mendapatkan petunjuk atau menghadirkan Al-Quran ke dalam diri kita, atau menghadirkan Al-Quran benar-benar hidup di dalam diri kita dan kehidupan kita. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya segala hal peristiwa yang terjadi di eksternal diri manusia itu pun juga terjadi pada diri manusia. Jadi segala hal yang diceritakan dalam Al-Quran, yang dikandung dalam Al-Quran, walaupun itu berbicara tentang sesuatu yang di luar sana, sesungguhnya bagi orang-orang yang memiliki basiroh atau memiliki ketajaman mata batin, maka dia mampu melihat bahwa segala peristiwa yang terjadi di luar sana itu juga terjadi pada diri manusia dalam bentuk yang lebih kecil. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa kita akan mengkaji suratul Qasas, atau surah yang dimana di dalamnya terkandung cerita-cerita. Surah ini berbicara tentang Fir'aun dan Musa, yang mana sesungguhnya Fir'aun dan Musa itu tidak lain adalah sesuatu yang ada pada diri kita. Pada video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bahwa terdapat dua cara kita memandang setiap ayat Al-Quran. Satu, kita memandang sebagai ayat tanpusi, dan satu sebagai ayat apaki. Jadi kalau saja ayat-ayat itu berbicara tentang ayat-ayat apaki, yaitu berbicara tentang semesta raya, sesungguhnya ayat-ayat itu juga merujuk pada diri manusia sebagai khalifatullah, ataupun manusia sebagai insan kamil, ataupun manusia sebagai mikrokosmis, yang mana dalam diri manusia terkandung segala hal yang terdapat di alam semesta dalam bentuk yang lebih kecil. Adapun pengantar itu bisa dirujuk kembali kepada video yang pertama. Insya Allah kita akan mulai membaca suratul Qasas, dan ingin saya tekankan kembali bahwa pemaknaan yang akan saya jelaskan, yang akan saya utarakan di sini, semuanya murni adalah hasil daripada pengalaman seorang sufi, atau pengalaman seorang mistikus Islam, atau pengalaman dari seorang sains atau manusia suci dalam Islam, yang dialami oleh seorang sufi ataupun dialami oleh seorang saint dalam Islam, yang mana beliau bernama Kashani. Pada sebagian pendapat menyatakan Kashani, tapi pada sebagian pendapat lain menyatakan Ibnu Arabi. Tapi apakah Kashani atau Ibnu Arabi menjadi suatu hal yang tidaklah penting atau tidaklah menjadi konsen kita. Tapi yang menjadi konsentrasi kita adalah pesan apa dan pelajaran apa dan hikmah apa yang bisa kita ambil dan bisa kita jadikan pedoman dalam hidup ini. Baiklah, saya akan memulai dengan suratul Qasas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Qasim mim. Ayat ini adalah ayat pertama dari suratul Qasas. Disebut dengan ayat muqatta'ah, yang mana sampai saat ini jarang atau
Sangat sedikit yang mengklaim mampu memahami maknanya. Tilka ayatul kitabil mubin, itulah ayat dari kitab yang mubin, yang jelas. Jadi di sini katakan kitab yang jelas. Nah, kitab yang jelas itu akan diuraikan dalam cerita-cerita ini. Maksud daripada kitab jelas itu adalah dia memberikan petunjuk yang nyata dan petunjuk yang clear dalam kehidupan. Ayat ketiga berbunyi, natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Wahai Nabi Muhammad, kami akan menceritakan kepada engkau tentang naba'i Musa, tentang kabar tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Bil haqqi, dengan sebenar-benarnya, liqaumin, bagi suatu kaum yu'minun, tapi kaum yang benar-benar memiliki keyakinan. Kapankah cerita atau ini benar-benar menjadi nyata? Yaitu ketika kita memiliki pengalaman langsung terhadap peristiwa itu sendiri. Maka daripada itu, insya Allah dengan pendampingan daripada tafsir sufi ini, kita bisa mengalami langsung peristiwa daripada Musa dan Fir'aun dalam diri kita. Ayat keempat berbunyi, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syiya'an yastad'ifu ta'ifatam minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Bahwasanya sesungguhnya Fir'aun itu ala fil ardi, dia sangat sombong atau berkuasa di muka bumi, dan dia menjadikan penduduk-penduduk muka bumi itu siaan, bercerai-berai. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, dia melemahkan suatu kelompok di antara penduduk-penduduk bumi itu. Yuzabbihu, dia memotong, atau dia memenggal anak-anak laki-laki, wayastahyi, dan juga mempermalukan wanita-wanita mereka. Innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya Fir'aun itu adalah dia bagian daripada orang-orang yang membuat kefasidan atau kerusakan. Ini adalah ayat singkat. Ya, seluruh pemirsa bisa membuka suratul Qasas. Kita belajar bersama. Saya di sini berperan sebagai yang mengantar atau berusaha menjelaskan ataupun juga berusaha berbagi apa yang saya pahami. Saya tidak mengklaim bahwa apa yang saya pahami dan apa yang saya ceritakan dalam pemahaman ini adalah satu-satunya kebenaran. Setiap dari kita boleh mengklaim kebenaran, tapi tidak boleh mengatakan orang lain yang salah. Karena dalam Rig Veda dikatakan, dalam kitab Veda dikatakan bahwa kebenaran itu satu, bagaikan cermin, kebenaran itu satu, akan tetapi para saint, para orang-orang bijak di sepanjang zaman dan juga di berbagai tempat menyebutkannya dengan berbeda-beda. Kita mulai daripada kata inna fir'auna, sesungguhnya Fir'aun itu. Pada pertemuan sebelumnya saya telah menjelaskan pembagian nafs atau pembagian jiwa. Jadi lapisan manusia, pertama ada lapisan tubuh, jismun, kemudian ada lapisan energi, tubuh eterik, kemudian ada lapisan jiwa, nafsun atau tubuh mental, kemudian ada ruh. 4 lapisan ini, fisik, energi, mental, dan ruh atau spirit. Yang akan kita bahas ini yang menjadi komando daripada tubuh fisik dan juga energi itu adalah tubuh mental. Jadi kalau kita marah-marah, maka tubuh energi kita akan berubah. Maka seketika energi kita berubah, maka sudah pasti
tubuh fisik kita juga ikut berubah. Ketika kita bahagia, mental kita bahagia, pikiran kita peace, damai, maka yang terjadi adalah tubuh energi kita menjadi harmoni. Setelah tubuh energi kita harmoni, maka yang terjadi adalah terjadi berbinar-binar di wajah kita dan senyum. Jadi ketiga hal ini adalah satu serangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Dan kebanyakan rusaknya tubuh energi dan tubuh fisik karena rusaknya tubuh mental. Ini adalah suatu hal yang niscaya. Maka banyak penyakit yang berasal daripada rusaknya mental. Makanya sekarang mental healthy itu banyak menjadi suatu konsen dalam dunia kesehatan karena dia sumber dan asal-usul daripada yang namanya penyakit pada level fisik. Karena level fisik adalah penyakit yang paling dasar, yang mana sesungguh akar daripada penyakit itu berada pada level mental atau disebut dengan level jiwa. Nah, nafsun itu sama dengan jiwa, yang mana di dalam Sanskerta disebut dengan jiva, nah, atau disebut dengan sukma sarira. Kalau fisik disebut dengan stula sarira, kalau mental disebut dengan sukma sarira. Di sini dikatakan inna fir'auna, sesungguhnya Fir'aun itu nafsul amaroh. Kemarin kita sudah bahas, ada nafsul lawama, yaitu jiwa yang selalu menyalahkan dirinya, tidak mampu berkembang, tidak mampu bergerak, selalu diam, pasif, tidak aktif, selalu menyalahkan dirinya, menyalahkan keadaan. Nah, inilah ciri-ciri nafsul lawama. Kemudian nafsul amaroh, yaitu adalah jiwa yang menyalahkan orang yang di luar, jiwa yang ingin menaklukkan yang lain, jiwa yang ingin atau jiwa atau pikiran atau mental yang ingin menipu orang lain, mengelabui orang lain, mengendalikan orang lain, bersikap tamak, bersikap rakus. Nah, semua itu adalah ciri-ciri dari nafsul amaro. Nafsul amaro inilah yang menjadi simbol daripada Fir'aun. Fir'aun itu apa? Nafsul amaro. Di mana letaknya? Ada pada diri kita. Ketika kita ingin menipu, itu jiwa Fir'aun. Itu nafsul amaro. Ketika kita ingin mengalahkan orang lain, menipu, mengelabui orang lain, maka itu adalah nafsul amaro. Jadi Fir'aun yang pernah ada di zaman dahulu kala hadir dalam diri kita dalam bentuk nafsul amaro. Ista'la wa togoh fi ardil badan, dikatakan sesungguhnya nafsul amaro itu ista'la, berkuasa. Jadi cerita tentang diri manusia ketika dikuasai oleh nafsul amaro, maka sungguh itu adalah Fir'aun yang berkuasa. Fir'aun yang berkuasa berarti itu artinya nafsul amaro. Jadi dari ayat ini inna fir'auna ala fil ardi. Ardi di sini dalam pemaknaan adalah tubuh fisik manusia. Jadi Fir'aun itu adalah mental, level mental yang di dalamnya ya level mental yang berkuasa pada energi, level energi, dan berkuasa pada level yang tadi level fisik yang disebut dengan stula sarira atau jismun dalam bahasa Arabnya atau jasad dalam bahasa Arabnya. Nah, ketika ini simbolnya pada zaman dahulu adalah Fir'aun. Nah, di level mental nafsul amarah yang berkuasa, sehingga apa yang terekspresikan dalam kehidupan, nafsul amarah itu yang terekspresikan dalam kehidupan apa? Ya, menipu orang, membuat sebuah makar, membuat sebuah pemberontakan terhadap sesuatu yang berdasarkan keinginannya, kerakusan, ingin mengambil yang terlalu banyak, menghancurkan banyak hal untuk mendapatkan ambisinya. Nah, itulah yang disebut dengan nafsul amarah, yang mana itu simbolnya adalah Fir'aun. Kemudian ala fil ardi, berkuasa di tubuh. Ardi adalah bumi, tapi dalam tafsir pendekatan sofistik, bumi selalu diartikan sebagai tubuh. Nah, ala fil ardi, berkuasa atau sombong di tubuh. Nah, dia berkuasa pada tubuh ini, maka
segala hal yang terjadi pada tubuh ini berdasarkan atas kendali daripada nafsul ammaroh. Jadi nafsul ammaroh lah yang mengendalikan tubuh bergerak, aktivitas. Tapi ini tentu nafsul ammaroh lebih baik daripada nafsul lawamah. Di atasnya nafsul ammaroh yang lebih baik lagi disebut dengan nafsul mutmainnah. Karena bersikap netral, tenang, hening itu energi yang sangat tinggi. Misalnya kita ada orang yang marah ke kita. Kalau kita bersikap nafsul lawamah, menunduk, merasa bersalah, wah itu kita akan mengalami begitu banyak kekacauan. Ketika kita merasa, iya saya salah terus kita menyalahkan, itu nafsu lawamah. Tapi ketika kita berani melawan balik, melawan api dengan api, ucapan kasar dengan ucapan kasar, itu adalah balasan dengan nafsul ammaroh. Akan tetapi jikalau ada orang yang marah ke kita, tapi kita tetap bersikap netral, bersikap stabil, bersikap hening, bersikap baik, itu nafsul mutmainnah. Biasanya dan pada umumnya, jikalau orang itu sudah nafsul mutmainnah, maka nafsul ammaroh tidak bisa menguasainya. Apa bunyi ayatnya? Ada ayat dalam Al-Quran, saya lupa letak persisnya, tapi firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi begini. Idhaba ila fir'auna faqula lahu qawlan layyinah. Wahai Musa dan juga Harun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Faqula, dan berkatalah kalian berdua kepada Fir'aun itu qawlan layyinah, yaitu perkataan yang lembut. Kenapa tidak bertemu dengan Fir'aun dengan perkataan kasar? Itu tidak bisa. Karena Fir'aun di nafsul ammaroh, ketika kita berkata kasar, itu sama-sama ketemu nafsul ammaroh. Maka tidak akan pernah ada yang bisa lebih, tidak ada yang akan bisa mengikuti atau tidak ada yang kalah. Tapi kalau qaulan layyinah, perkataan yang santun, perkataan yang baik, maka itu berasal daripada tahapan nafsul mutmainnah atau jiwa mutmainnah. Togo fi ardil badan. Jadi nafsul ammaroh itu menguasai badan, dikontrol, maka seluruh aktivitas badan dan juga aktivitas energi yaitu membarah. Karena apa? Ada nafsul ammaroh, yaitu nafsu yang sangat ingin mengendalikan dan menguasai segala hal. Itu adalah nafsul ammaroh. Kemudian waja'ala ahlaha, nafsul ammaroh itu menjadikan penghuni daripada apa? Penghuni daripada badan ini, penghuni badan banyak. Salah satunya tadi nafsul lawamah. Dan berbagai panca indera, panca penggerak, segala komponen tubuh kita dikuasai nafsul ammaroh. Wa ja'ala ahlaha syia'an, dan menjadikan penduduk daripada penduduk dari nafsul ammaroh itu, penduduk daripada badan atau komponen daripada badan, energi badan, dan segala hal yang ada di dalam tubuh manusia itu menjadi bercerai-berai. Kenapa? Karena tidak bisa lagi seimbang ketika dikatakan nafsul ammaroh ini tujafihim, dia membuat menjauh daripada jalan tengah, min tariqil adli wa tauhid wasiratil mustaqim. Jadi nafsul ammaroh ini akan mengacaukan segala hal yang terjadi dalam diri manusia. Karena pada dasarnya tubuh kita ataupun energi kita ini akan sangat baik ketika diarahkan kepada kebaikan. Akan tetapi nafsul ammaroh ini akan pasti selalu membawa keburukan. Ammaratu bisu, cenderung kepada keburukan. Makanya Fir'aun selalu dalam ceritanya itu cenderung kepada keburukan. Kenapa? Karena dia nafsul ammaroh. Jadi ketika ada orang yang, wah ini marah-marah, wah ini Fir'aun ini rakus Fir'aun ini. Hanya ada orang yang sekarang kan disebut sangat Fir'aun, ya, karena sangat rakus. Itulah nafsul ammaroh. Kita terlalu banyak makan, nafsul ammaroh. Kagak mau makan, nafsul lawamah. Ya.
Jadi ini membuat kacau sistem tubuh, karena tubuh kita dan segala hal komponen pada diri manusia itu dirancang untuk mengikuti nafsul mutmainnah, dirancang untuk mengikuti kebaikan, dirancang mengikuti fitrah. Akan tetapi karena nafsu amaro yang berkuasa, maka dia membawa perpecahan di antara bagian-bagian dalam diri manusia. Wa yastad'ifu ta'ipatam, dan nafsul amaro ini, Fir'aun ini, yastad'ifu, membuat lemah, ta'ipatan minhum, satu golongan di antara golongan orang-orang, satu golongan di antara bagian-bagian yang ada pada diri manusia, daripada penduduk tubuh. Siapa satu golongan yang dikalahkan oleh Fir'aun nafsul amaro itu? Hum ahlul quwa ruhaniyah. Nah, ketika nafsul amaro yang berkuasa atau Fir'aun yang berkuasa, maka yang akan kalah yaitu ahlul quwa ruhaniyah, yaitu akan kalah ruhaninya, karena segala aktivitas akan diarahkan kepada mengalahkan, menipu, culas, membohongi, menduplikasi, dan segala hal yang bersikap curang, cheating. Nah, jadi pada saat itu ketika nafsul amaro yang berkuasa, maka yastad'ifu ta'ifatam minhum, maka ada satu kelompok yang akan lemah. Kalau kelompok-kelompok lain, nafsul bahaim, jiwa hewani kita dan jiwa setani yang ada pada diri manusia, itu malah kuat. Nafsul bahaim malah lebih kuat, karena dia akan semakin mendapatkan peran. Atau apalagi nafsul sabaiyah, yaitu nafsu atau keinginan hewan buas yang terdapat pada jiwa manusia. Itu malah lebih kuat, karena mengikuti keinginan daripada nafsul ammaro, yang mana disimbolkan sebagai Fir'aun. Kemudian, jadi yang dimaksud tadi yastad'ifu ta'ifatan minhum adalah yaitu nafsul ammaro itu membuat lemah satu golongan, yaitu golongan ruhaniyah manusia. Kemudian yuzabbihu abna'ahum. Nah, kemudian Fir'aun itu atau nafsul ammaro itu akan menggal atau memotong anak-anak mereka. Maksudnya anak-anak mereka itu adalah segala hal yang berkaitan dengan ruhani. Nah, tadi kan satu kelompok yang akan dilemahkan oleh Fir'aun, yaitu kekuatan ruhani. Kemudian anak-anak dari kelompok itu juga akan dilemahkan. Maka segala potensi-potensi kebaikan yang kita miliki, segala potensi fitrawi, segala potensi hati nurani yang kita miliki dalam hidup ini akan dipenggal, akan dihancurkan oleh Fir'aun atau dihancurkan oleh nafsul ammaro. Jadi dari pemahaman ini kita bisa melihat apa yang terjadi di Fir'aun pada zaman itu, terjadi juga di dalam diri kita. Jadi yang dimaksud yusabbihu, yaitu memenggal anak-anak, yaitu adalah memenggal sesuatu hal yang sesuai dengan ruhani, ya. Dengan apa? Dengan mematikannya dan juga menghancurkannya. Maka itulah makna daripada memenggal anak-anak mereka, yaitu memenggal hal-hal yang berkenaan dengan ruhania manusia. Kemudian wa yastahyi nisa'ahum, yaitu mempermalukan wanita-wanita mereka. Di sini Ibnu Arab dalam tafsir ini dikatakan yastahyi itu artinya menghidupkan. Bukan hanya mempermalukan, tapi menghidupkan. Menghidupkan apa? Manasaba nafsah, yaitu apa yang berkesesuaian dengan nafsul ammaro. Jadi wa yastahyi nisa'ahum, mempermalukan, bagi terjemahan mungkin sebagian terjemahan menartikan mempermalukan wanita-wanita mereka. Tapi bagi tafsir ini bukan mempermalukan, tapi lebih tepatnya menghidupkan
wanita-wanita, yaitu menghidupkan hal-hal yang berkesesuaian dengan nafsu amarah. Tipu daya, tipu menipu, kemudian hal-hal yang membangkitkan kerakusan dalam diri kita. Itu artinya yastahyi nisa'ahum. Hal-hal yang membangkitkan kerakusan, maka itulah yang disebut dengan yastahyi nisa'ahum. Nah, hal-hal yang membangkitkan kerakusan, tipu daya, menipu, akal culas, dan seterusnya. Itulah maksud daripada yastahyi nisa'ahum. Bitakwiyatihi wa itlaqihi pipilihi. Dengan menguatkan hal-hal potensi untuk melakukan keburukan. Nah, karena kenapa? Karena bersesuaian dengan nafsul amarah. Dari penggalan singkat ini, sadaqallahul aliyul azim, maha benar Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cerita Fir'aun itu dan cerita tentang tadi suatu penduduk bumi atau penduduk sebuah wilayah, Fir'aun itu melampaui batas, menjadi hadir dalam diri kita. Maka daripada itu, itulah yang disebut dengan ayat anfusi. Tidak hanya sekedar cerita itu hadir di sebuah sejarah di zaman dahulu kala, akan tetapi juga hadir sepanjang sejarah umat manusia, karena dia selalu relevan sepanjang manusia tetap ada di muka bumi ini. Maka daripada itu, Al-Quran akan bisa menjadi relevan likulli zamanin wa makanin, akan relevan di setiap zaman, setiap waktu, wa makanin dan tempat, itu karena adanya penafsiran yang bersifat sofistik atau penafsiran bersifat dengan apa yang disebut dengan batin. Jadi cerita-cerita pada video saya yang lain, cerita Ramayana, Mahabharata, dan segala cerita-cerita mitologi zaman dahulu tetap relevan. Yang penting dia dipandang bahwa dia tidak hanya sekedar terjadi pada hal yang di luaran atau terjadi pada zaman dahulu, tapi dia juga terjadi pada diri manusia. Memang tidak semua manusia bisa mampu menangkap peristiwa-peristiwa tersebut dan menrelasikannya dengan dirinya. Hanya beberapa, hanya orang yang memiliki keheningan ataupun memiliki kesucian batin. Saya merasa bersyukur mengkaji daripada surah ini, ataupun juga saya pada dasarnya hanya ingin di sini untuk belajar bagaimana mampu untuk menjelaskan ataupun juga berbagi apa yang saya baca. Semoga para pendengar sekalian bisa mendapatkan pengalaman langsung dari Al-Quran itu, sehingga menjadi kita mengatakan sadaqallahul aliyul azim, maha benar Allah atas apa yang telah difirmankannya. Sehingga Al-Quran tidak hanya menjadi sebuah bacaan, tapi benar-benar menjadi pedoman, sehingga kita mampu melihat segala ayat-ayat Al-Quran itu di luar sana dan juga pada diri kita sendiri. Itulah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk yang insya Allah pada video selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci lagi mengenai cerita Fir'aun dan Musa ini. Cerita Fir'aun dan Musa ini akan selalu menarik sepanjang zaman dan tidak akan pernah menjadi suatu yang basi ataupun tidak relevan lagi, karena cerita ini akan selalu relevan karena sangat berhubungan dan sangat terkait dengan diri kita dan tidak pernah menjadi sesuatu hal yang sia-sia untuk kita kaji dan juga kita dalami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.